Halo semuanya, saya Ridho Hanif dan kali ini kalian menonton Kultum, Kuliah Tidak Umum bersama Bayu. Nah, gua kali ini akan berbagi 5 tips menahan emosi saat berkendara di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan puasa itu nggak cuma makan minum aja yang kudu ditahan. Namanya emosi juga mesti ditahan. Apalagi di jalan pas bulan puasa ini biasanya macetnya makin luar biasa. Bukannya makin lancar, malah makin parah. Nah, buat teman-teman yang nggak bisa nahan emosi, gue kasih 5 tips nih buat kalian. Tips yang pertama, di rumah aja. Kalau emang nggak ada kegiatan yang penting-penting amat, ngapain sih cari gara-gara keluar rumah? Secara di luar rumah itu pasti ada aja yang aneh-aneh. Kita lagi nyetir, tiba-tiba ada ibu-ibu mau belok kanan, setirnya kiri. Kan bikin emosi, ya kan? Kalau nggak kuat-kuat amat, mendingan di rumah aja. Semuanya bisa kok sekarang dilakuin dari rumah. Kita mau kerja bisa WFH, kita mau sekolah, sekolahnya online. Kita mau pesen makan, kita mau belanja, semuanya bisa online, ya kan? Jadi kalau nggak penting-penting amat, mendingan gak usah keluar rumah, kecuali yang penting. Tips yang kedua, jangan lewat jalan-jalan sempit, lewat gang. Aduh, buat teman-teman ya, kalau di kota-kota besar, itu kan kadang-kadang kita disuruh lewat jalan-jalan kecil biar menghindari kemacetan di jalan-jalan besar. Tapi seringkali lewat jalan kecil bukannya tambah cepat malah lebih lama. Udah gitu ada aja hal-hal yang sering bikin emosi. Contoh, kita lagi jalan, udah tahu jalan cuma buat satu mobil. Tiba-tiba dari seberang ada mobil, gak mau ngalah. Kan kita mesti mundur atau dia mesti mundur. Nah, masih mending kalau misalkan udah sempit, tiba-tiba ada orang parkir di pinggir jalan. Kan bikin emosi. Terus semua orang keluar gitu kan, warga-warga keluar, ikut bantu parkirin. Ya kiri, kanan, terus, stop. Nah itu gua ya. Nah itu bikin emosi lagi. Mending kalau bener, kalau mobil kita serempetan, aduh, emosinya makin luar biasa kan. Makanya pilih aja jalan-jalan gede, macet-macet deh, tapi lebih aman. Tips yang ketiga, jalannya habis maghrib aja, habis orang-orang udah pada buka. Karena seringkali puncak kemacetan itu ada di jam-jam orang pulang kantor. Orang-orang menjelang buka, maksain, udah tahu nggak sempet maksain buka di rumah. Ya memang sih buka di rumah lebih enak, tapi kalau misalkan kita punya kegiatan, kita mau ngapain gitu, mau ketemu temen, ketemu gebetan kalau punya, ya kan, senyum-senyum aja lu kayak punya gebetan aja, ya kan. Nah, mendingan coba deh, jangan pas jam-jam macet, habis maghrib aja. Biasanya jam 3 ke atas itu macetnya luar biasa. Dan paling parahnya, itu nggak enak banget kalau kita harus buka puasa di dalam mobil. Mending kalau kita sedia minum atau makanan. Lah kalau adanya radiator, minum tuh air radiator. Tips yang keempat, ada hiburan di dalam mobil. Contohnya nih, misalkan lagi nyetir kita dengerin musik, ya kan? Lagi macet, stres, tiba-tiba dengerin musik jazz. Waduh, hati langsung tenang, ya kan? Relax pikirannya, ngantuk deh tidur. Jangan sampai tidur juga. Kalau misalkan lagi begitu, biasanya gue dengerin musik yang bikin semangat tuh. Kayak apa ya? Contoh lagu yang bikin semangat ya? Dangdut. Nah dangdut, yang liriknya gini nih. Kalau hanya untuk mengejar laki-laki lain, buat apa sih benang biru kau sulam menjadi kelambu, yoi. Gitu tuh, hafalkan gue lagu dangdut. Nah, jadi kalau misalkan lagi di jalan, kita udah nyanyi, kita udah senang, lupa tuh sama namanya macet. Biar hati kita tuh senang terus. Apalagi sekarang musik itu bisa streaming. Kita bisa pilih banyak musik yang kita suka. Nggak melulu dengerin apa yang orang lain mau gitu kan. Kita bisa pilih playlist kita sendiri. Tips yang terakhir, biar perjalanan kita makin cepat gitu ya, terhindar dari kemacetan, terhindar dari accident di jalan kadang-kadang yang bikin macet gitu kan. Nah, kalian harus stay connect ke Maps. Entah itu pakai Google Maps, entah itu pakai Waze, kalian bisa pakai di antara dua itu. Dan biar koneksi internetnya bagus, di Maps-nya itu nggak putus-putus, pakailah namanya Bayu. Nah, kalau pakai Bayu enak, sinyalnya kenceng banget. Mau pakai dalam kota, keluar kota, itu nggak putus-putus. Makanya gue kalau keluar kota pun, itu selalu pakai GPS dari HP, biar tahu nih, di depannya ada obstacle apa. Kalau misalkan ada kecelakaan atau ada apa, kita bisa keluar tol dulu, habis itu masuk lagi, dan kita mendapatkan jalan yang tercepat.
jalan yang terbaik. Kayak katanya Pance F. Pondak gitu ya. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik. Karena kita pakai Bayu. Oke guys, jadi itu 5 tips dari gue buat kalian menahan emosi pas lagi berkendara. Nah, kalau kalian punya tips lain bisa komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di video Kultum berikutnya.